Punik boleh pimpin doa untuk firman? Terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kumpul pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain, menaikkan syukur kami lewat puji-pujian kami. Kami percaya semua karena Engkau, Roh Kudus, yang menggerakkan kami untuk mau merendahkan hati bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berkenan di atas puji-pujian kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bekerja lewat anak-Mu yang akan menyampaikan firman. Berikan hikmat, berikan kemampuan ilahi Tuhan. Sehingga firman-Mu yang ditaburkan tumbuh dalam hati kami, lalu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami bejana-bejana-Mu Tuhan, itu bentuk hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap media yang kami gunakan Tuhan, sehingga media yang kami gunakan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom semua keluarga New Life. Shalom. Apa kabar nih semuanya? Luar biasa, dahsyat, mantap. Saya percaya semua keluarga New Life di rumah masing-masing punya kabar yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Amin. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di mana kita tahu semua ya kalau tema untuk bulan ini adalah hidup yang melayani. Sebelumnya kita baca dulu yuk di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ini bukan ayat yang asing ya. Sudah berapa kali kita baca ya di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kalau kita lihat ya di Matius 20 ayat 26 sampai 28, dikatakan bahwa kita bisa belajar gitu loh, melayani dari Yesus sendiri. Jadi kita belajar melayani bukan dari orang lain, tapi dari Yesus sendiri, dari pribadi Yesus sendiri. Kita lihat di ayat ke-28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi yang pertama kita lihat ya, Yesus datang dikatakan bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Kalau kita tahu sama-sama bahwa siapa sih Yesus? Yesus itu adalah very important person. Dia itu sangat keren banget ya, sangat-sangat penting banget. Mungkin kalau kita pakai kata-kata, nggak bisa kita lukiskan seberapa penting sih Yesus tuh, penting banget. Dan dikatakan dia tuh raja, di atas segala raja. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bahkan dikatakan dia datang sebagai apa? Bukan sebagai raja, dia datang sebagai manusia, merendahkan diri, bahkan dia mati di kayu salib. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 8, dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa kan? Yesus datang, dia sebagai manusia, dan pada akhirnya dia mati, bukan mati seperti kalau kita lihat orang yang meninggal gitu ya, mungkin sakit, atau mungkin tanpa sebab terus meninggal. Tidak, Yesus bahkan dia datang sebagai manusia, dan dia mati di kayu salib. Itu begitu, kalau kita semua pernah lihat ya, bagaimana pada saat proses penyaliban Yesus, kalau kita lihat aja kita sudah nggak tega, apalagi Yesus yang mengalami gitu ya.
Nggak bisa dibayangkan bagaimana menderitanya Yesus. Tetapi dia itu sungguh-sungguh memberi contoh, dia datang, dia melayani, bahkan dikatakan sampai dia mati di kayu salib seperti itu. Itu yang pertama dari ayat yang kita bisa belajar ya. Kita belajar dari Yesus dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yang kedua dikatakan di ayat ke-28 dikatakan dan untuk dikatakan Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberi nyawa itu berbicara memberikan hidupnya. Memberikan hidupnya itu berbicara memberikan semuanya bagi setiap kita. Itulah Yesus. Jadi kalau kita melihat hidup untuk melayani, kita bisa melihat dari pribadi Yesus sendiri. Dia datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia datang untuk memberikan hidupnya, untuk memberikan segala sesuatu yang dia miliki untuk kita semua. Itu yang sudah dilakukan Yesus buat setiap kita. Dan dari sini kita bisa melihat gimana sih melayani yang sebenarnya. Kalau kita di sini kita masih hidup untuk minta dilayani, kira-kira gimana? Kayaknya kurang pas ya. Sepantas apa sih Yesus yang raja dari segala raja yang very 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 important person pun dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kalau hidup yang melayani itu adalah respon. Hidup melayani adalah respon yang kita lakukan pada saat kita sudah menerima kasih Tuhan. Jadi pada saat kita sudah menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi kita sudah sadar bahwa kita hidup sampai saat ini adalah anugerah, dan kita sudah sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, pasti kita akan melakukan respon dengan melayani. Itu sudah pasti gitu loh. Jadi saya menjabarkan bahwa hidup yang melayani adalah respon yang kita lakukan karena kita sudah menerima kasih-Nya. Kita sudah menerima kasih Yesus dan kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah. Dan terlebih lagi kita sudah menerima karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga apa? Kita bisa tahu bahwa kalau kita bisa melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Dia yang memilih kita. Kita yang dipilihnya. Dulu pada saat saya awal-awal bertobat, saya dulu bertobat, cuma saya belum maksudnya saya belum belajar tentang kebenaran firman dengan baik gitu loh. Cuma sekedar tahu doang. Waktu itu saya mikir, waktu saya bertobat saya bilang, puji Tuhan ya, saya milih Tuhan Yesus sehingga saya selamat. Waktu itu saya merasakan bahwa karena saya memilih, akhirnya saya mendapat keselamatan itu. Tapi pada saat saya belajar, saya bertobat dan saya ikut Bible study, dari sana saya betul-betul mengerti, saya baru tahu bahwa bukan saya yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih saya. Kalau kita lihat siapakah kita? Kita adalah orang yang berdosa, orang yang cemar, orang yang kelihatan nggak jelas seperti itu ya, yang keinginannya seringkali adalah keinginan daging. Itulah keadaan kita sebagai manusia. Tapi luar biasanya Yesus yang memilih kita. Yesus yang memilih kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Coba ya kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah kita. Kita yang dulu cemar, kita yang dulu berdosa. Dia yang memilih kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu posisi kita sekarang. Kita yang dulu nggak ada apa-apanya, dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani, kita bisa dipilih Dia untuk melayani, itu adalah anugerah. Bukan keputusan kita, tetapi sungguh kita adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga saat ini, saya bisa katakan tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melayani. Coba kita lihat lagi di Galatia 2 ayat 20a. Galatia 2 ayat 20a dikatakan gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
pada saat kita hidup bukan kita lagi yang hidup. Hidup kita itu bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga pada saat Kristus hidup dalam hidup kita, apakah masih ada alasan nih? Oh ya, saya nggak melayani karena tidak ada dorongan dari hati saya untuk melayani. Gak mungkin seperti itu, karena Kristus ada dalam hidup kita. Dia menyatu dengan diri kita. Bahkan dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan, seperti itu. Jadi kalau kita katakan, iya saya sekarang belum melayani karena saya belum terpanggil nih, belum digerakkan oleh Roh Kudus. Mungkin sebagian orang di luar sana ngomong seperti itu. Tapi saya katakan pada saat kita percaya pada Yesus, dia ada di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin kita masih bisa berkata, iya saya belum bisa melayani karena banyak, mungkin kita punya 1001 alasan. Tapi kebenarannya adalah Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak mungkin kita punya alasan lagi untuk kita tidak melayani. Mungkin pada saat banyak orang di luar sana, orang-orang kenapa nggak melayani? Saya melihat, oh ya, mereka merasa bahwa mereka masih punya banyak waktu. Mereka santai kan, orang-orang di luar sana mereka nggak melayani, mereka santai aja karena mereka mempunyai pola pikir mereka masih banyak waktu, mereka masih banyak memiliki kesempatan sehingga mereka santai aja nggak melayani saat ini. Mungkin tahun depan nih baru bisa seperti itu ya. Mungkin tahun depannya lagi. Bapak Ibu ingat kalau yang minggu lalu waktu Pak Gembala sharing firman dikatakan, apakah yang kita lakukan pada saat kita tahu hidup kita itu tinggal 1 hari? Ada kan minggu lalu. Apakah yang kita lakukan pada saat kita tahu hidup kita ini tinggal hari ini nih, besok kita akan dipanggil pulang, umpamanya nih kita tahu. Apa yang kita lakukan? Mungkin banyak hal yang belum settle cepet-cepet nih melakukan. Apa kita melakukan perbuatan baik? Terus apakah yang akan kita lakukan jika kita tahu, oh hidup kita masih 1 bulan? Kalau dibanding 1 hari dengan 1 bulan, mungkin pada saat waktu kita tahu hidup kita tinggal hari ini, kita akan cepat-cepat nih pakai waktu, pakai kesempatan hari ini yang sisa berapa jam nih, 24 jam untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, kalau mamanya kita tahu, oh masih 1 bulan, oh iya, 1 bulan masih ada 30 hari untuk kita melakukan hal-hal yang menurut kita harus kita lakukan. Apakah yang akan kita lakukan jika kita tahu hidup kita tinggal 1 tahun? Mungkin kita masih lebih santai ya kan, kalau kita akan lebih santai kalau kita tahu hidup kita masih 1 tahun timbang pada saat kita tahu kehidupan kita tinggal hari ini. Bapak Ibu, tahukah bahwa kita akan merasa ada waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting. Kita pasti akan ada waktu untuk setiap tindakan yang kita anggap penting. Kalau umpamanya kita merasa kita jalan-jalan, kita rekreasi adalah hal yang penting, kita akan punya waktu untuk itu. Kalau kita merasa bahwa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang penting, kita pasti akan punya waktu untuk itu. Kalau kita merasa bahwa, kita melayani adalah hal yang penting, kita pasti punya waktu untuk itu. Jadi kita pasti punya waktu untuk hal-hal yang kita anggap penting. Kalau mungkin kita bilang, saya sudah kehabisan waktu 1 hari 24 jam, habis nih waktuku. Nggak bisa lagi kita ambil waktu untuk melayani. Nggak mungkin. Itu pada saat kita merasa bahwa melayani adalah anugerah Tuhan, melayani itu adalah penting, kita pasti akan menyiapkan waktu kita yang terbaik untuk melayani. Seperti itu ya. Jadi melayani itu bukan karena kita punya banyak waktu luang, enggak. Melayani bukan karena kita punya waktu luang, tapi melayani itu karena apa? Karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itulah yang menggerakkan kita untuk melayani. Melayani itu kan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa melayani, itu bukan karena kitanya, tapi kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu yang menggerakkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa melayani, itu adalah anugerah. Jadi pakai waktu
baik-baik untuk bisa melayani Tuhan. Melayani orang yang melayani bukan berarti orang yang nganggur. Orang yang melayani bukan berarti orang yang punya waktu. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, mungkin mereka sibuk bekerja, mungkin mereka banyak kegiatan, tapi mereka tetap punya waktu untuk melayani. Jadi melayani adalah pada saat kita merasa penting bagi kita untuk melayani, kita pasti punya waktu untuk melayani. Amin. Mari kita baca lagi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, biar mempersingkat waktu. Itu adalah percakapan Yesus dengan Petrus ya. Percakapan Yesus dengan Petrus dikatakan pada waktu sesudah sarapan, Yesus berkata pada Petrus, dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Begitu kata Petrus. Terus kemudian kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Terus ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang berikutnya lagi kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari 3 ayat ini, 3 kali Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali juga Petrus menjawab Yesus, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan 3 kali juga kita lihat bahwa Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mengembalakan itu adalah melayani. Kalau kita tahu mengembalakan domba itu melayani. Dan saya melihat pada saat saya merenungkan ayat ini, di mana pada saat kita betul-betul mengasihi Yesus, pada saat kita betul-betul mengasihi Yesus, pasti hati kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Dan saya pada saat merenung seakan-akan Roh Kudus berbicara kepada saya seperti ini. Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saya percaya bahwa setiap orang, setiap kita yang dipercayakan untuk kita bisa melayani, itu karena karena kita terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk kita bisa melayani satu sama lain. Yang kita belajar ya kalau di FC, yang pertama melayani diri sendiri, yang kedua adalah melayani sesama, yang dimulai dengan melayani keluarga kita sendiri ya. Itu semua digerakkan oleh kasih Tuhan. Jadi di sini dikatakan pada saat Petrus mengatakan, aku mengasihi kamu, apakah yang dikatakan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Terus kita baca lagi ya, di 1 Petrus 5 ayat 1-3. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 1-3. Dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, yang ingin saya bagikan di sini pada saat kita lihat ya di 1 Petrus 5 ayat 1-3 dikatakan yang di mulai ayat kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, gimana sih pada saat kita melayani, pada saat kita mengembalakan? Yang pertama, yuk
lakukan dengan sukarela. Saya hari ini membagikan tiga poin gitu loh. Pada saat kita melayani, ada 3 poin yang saya tulis dengan SPT. SPT itu tapi bukan surat pemberitahuan pajak tahunan ya Bapak Ibu Saudara, bukan SPT tahunan, tetapi SPT. S yang pertama adalah sukarela. Pada saat kita melayani, kita lakukan dengan sukarela. Dikatakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Sukarela berarti melakukan sesuatu dengan tidak terpaksa, dengan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa embel-embel. Jadi pada saat kita ngomong tentang sukarela itu berbicara kita melakukannya tanpa ada maksud ada udang di balik batu seperti itu. Kita melakukannya benar-benar dari dalam hati. Jadi pada saat kita melayani, yuk lakukan dengan sukarela, dengan tanpa pamrih, dengan tidak memikirkan apa sih yang akan aku dapatkan dengan tindakan aku ini. Enggak gitu loh. Enggak tentang itu. Jadi dengan sukarela titik kita lakukan sesuai dengan dorongan hati kita aja, nggak ada paksaan sama sekali, seperti itu ya. Jadi pada saat kita melakukan sukarela, seperti kita aplikasikan di FC, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjalankan FC ya di keluarga masing-masing. Pada saat kita menjalankan FC, yuk kita lakukan dengan sukarela. Malahan kalau Bapak Ibu punya terjemahan di TSI dikatakan apa? Dia memakai kata bukan sukarela, tapi lakukan dengan senang hati. Tahukah Bapak Ibu, pada segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, pasti hasilnya juga baik. Ya kan? Kalau kita melakukan senang hati, pekerjaan yang berat pun, pekerjaan yang mungkin menurut kita nggak mungkin saya bisa melakukannya. Tetapi dengan kita melakukan dengan senang hati, pekerjaan berat pun jadi ringan seperti itu. Jadi pada saat kita melayani, mungkin di FC, di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita, yuk kita melakukan dengan sukarela, dengan senang hati seperti itu. Sehingga apa? Mungkin pada saat kita mau memulai family church di rumah kita merasa gimana nih? Pada awalnya kami juga seperti itu. Kami mau mulai FC itu gimana? Pasti merasa canggung, merasa nggak biasa, merasa kaku. Tetapi pada saat kita melakukan dengan senang hati, ternyata enjoy aja. Mungkin awalnya pertemuan pertama terasa canggung, terasa agak kaku. Tapi pada saat kita tetap melakukan dengan senang hati, ternyata semuanya menghasilkan hal yang baik gitu dan membawa sukacita bagi kita semua yang lagi ibadah FC di rumah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukarela, dengan senang hati, pasti mendatangkan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu Saudara, pada saat kita nih minta bantuan sama orang lain, kalau orang itu membantu kita dengan sukarela, dengan senang hati, kita pun senang ya nerimanya gitu ya. Tapi pada saat orang itu membantu kita dengan hati yang 50% doang gitu ya, 50% doang, males-males gitu ya. Pasti kita pun menerimanya dengan kayaknya sungkan-sungkan seperti itu ya. Jadi pada saat kita melayani, yuk lakukan dengan sukarela, yuk lakukan dengan senang hati. Ada satu contoh yang saya alami. Memotong buah apel tuh hal yang sederhana ya kan bagi kita. Apa sih susahnya memotong buah? Cuma ngupas, ya sudah kayak gitu, gampang banget seperti itu ya, anggaplah motong buah apel. Pada suatu kali, ada satu kali, waktu itu saya sudah mau tertidur gitu loh. Saya sudah mau tertidur, terus suatu kali saya diminta untuk motong apel. Nah, kalau sudah mau tertidur, disuruh dimintain tolong, mau nggak mau ya, kayaknya dilakukan dengan setengah hati gitu. Terus terang, dilakukan dengan setengah hati, padahal motong apel adalah hal yang sederhana, yang gampang banget, nggak usah pakai belajar kayak gitu ya, nggak usah pakai kursus untuk motong apel. Tapi karena saya sudah hampir tertidur, akhirnya saya bangun, terus saya ke dapur dan saya mengambil pisau dan saya memotong apel, di mana waktu itu saya melakukannya dengan setengah hati, tidak dengan sukarela, dengan setengah hati. Akhirnya tangan saya yang kepotong pisau gitu loh, bukan apelnya yang dipotong, yang terpotong seperti itu. Padahal itu adalah hal yang sederhana banget ya kan, gitulah. Jadi segala sesuatu kalau kita lakukan dengan setengah hati, hasilnya pasti nggak baik dan pekerjaan itu dirasa berat banget. Tetapi pada saat kita melakukan, kita melayani, dikatakan gembalakan domba-domba dengan sukarela, dengan senang hati, itu pekerjaan yang berat pun terasa ringan.
Yang S yang pertama adalah sukarela. Pada saat kita melayani, yuk melayani keluarga dengan sukarela, dengan senang hati, bukan dengan aduh bisa apa enggak, bisa enggak ada. Kita kita serahkan pada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi saya SPT ya. S adalah sukarela, yang kedua adalah pengabdian. Kalau kita lihat ya di ayat kedua, 1 Petrus 5 ayat kedua dikatakan, ayat kedua B ya, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kalau Bapak Ibu lihat di KBBI, kemarin saya sempat buka, dikatakan pengabdian itu berbakti, menghamba, katanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu buka lagi di terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan pengabdian adalah ternyata sungguh-sungguh mau melayani Allah. Diartikan seperti itu. Sungguh-sungguh mau melayani Allah. Yang kedua, poin saya adalah pengabdian. Pada saat kita melakukan FC di rumah, saat itu mungkin yang kita melayani adalah anggota keluarga kita. Yang hari-hari ini kita temuin mereka. Apalagi sekarang kan kita keluar rumah kan seperlunya. Yang hari-hari kita temuin mereka. Mungkin kadang-kadang kita melayani antara iya enggak, karena anak-anak kita sendiri, anggota keluarga kita. Tapi kita belajar bahwa pada saat kita melayani dengan sungguh-sungguh kita mau melayani Allah. Meskipun secara kasat mata yang kita layani adalah anak-anak kita, yang kita layani adalah anggota keluarga kita, mungkin yang kita layani adalah pasangan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat kita melayani mereka, yang kita layani sesungguhnya adalah Allah sendiri yang kita layani. Bukan mereka. Secara kasat mata mereka, tapi kita melayani Allah. Makanya dikatakan pada saat melayani, kita sungguh-sungguh melayani dengan pengabdian, yang berarti sungguh-sungguh mau melayani Allah. Kita ikhlas, kita melakukannya dengan dengan tanpa ancaman, tanpa banyak term and condition seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita pernah belajar di minggu lalu tentang hamba yang baik dan setia, ada hamba yang punya 5 talenta, dikatakan di Matius 5 ayat 21, kita lihat ya sebentar di Matius 5 ayat 21 dikatakan, di Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, ini kepada hamba yang punya 5 talenta. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh mau melayani Allah, sebagaimana hamba yang baik dan setia, itu yang dia dapat apa? Dia pun turut merasakan dan menikmati kebahagiaan Tuhannya. Karena apa? Pada saat kita mengabdi, paling gampang gini, pada saat saya merenung, paling gampang kita lihat Yesus. Berapa lama sih Yesus mengabdi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Yesus mengabdi 33 tahun ya. Yesus 33 tahun, Yesus mau hidup di dunia ini, mengabdikan hidupnya, sampai akhirnya memberikan hidupnya nih bagi kita semua. Itu pengabdian Yesus dalam kehidupan kita. Paling gampang itu adalah role model yang begitu luar biasa. Kita lihat pada Yesus, dia mengabdi tanpa pamrih, tanpa banyak mengata-ngatai, banyak komplain, banyak protes, tidak. Jadi pada saat dia dicambuk, pada saat dia dimaki, pada saat dia didera, tidak ada satu komplain yang kita lihat keluar dari mulut Yesus. Dia menerima semuanya. Saya melihat luar biasa hidup Yesus penuh dengan pengabdian, yang betul-betul kita bisa belajar ya tentang pengabdian. Kita lihat aja Yesus 33 tahun, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup buat kita semua, orang-orang yang dia kasihi. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, melayani, kita belajar melayani dengan sukarela. Yuk katakan bersama saya, sukarela. Melayani dengan sukarela. Yang kedua, melayani dengan pengabdian. Pengabdian ya. Pengabdian itu berbicara sungguh-sungguh kita mau melayani Allah.
Saya mengambil contoh di dalam rumah kita melayani keluarga kita, bukan kita melayani anak-anak kita, tapi sesungguhnya kita melayani Tuhan sendiri. Amin ya. Jadi yang ketiga adalah T. T yang ketiga adalah teladan. Yang teladan ya kita lihat lagi ya, yang tadi di 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Di TSI dikatakan gini, di TSI dikatakan menjadi teladan itu tidak sewenang-wenang, tidak sesuka. Jadi apapun yang kita lakukan tidak sesuka hati kita, tidak sewenang-wenang. Tapi pada saat kita ngomong tentang menjadi teladan, itu berarti kita berbicara bagaimana kita menjadi panutan, bagaimana kita menjadi contoh yang baik pada orang-orang yang kita gembalakan, pada orang-orang yang kita layani. Kalau kita sharing firman di keluarga, itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya enggak? Karena apa? Keluarga adalah orang yang paling dekat sama kita. Orang yang banyak menghabiskan waktunya bersama dengan kita. Pada saat kita sharing firman, itu berbicara kita harus betul-betul menghidupi firman itu. Bukan cuma ngomong, bukan cuma kita ngomong tentang firman, tapi kita betul-betul harus menjadi orang yang berintegritas. Apa yang kita katakan adalah harus kita lakukan juga. Jadi pada saat saya sharing ngomong firman ke anak-anak saya, mereka adalah usia-usia remaja dan mereka, loh, mama harus gini loh. Jadi pada saat kita kita melayani di FC, di keluarga kita, betul-betul di mana kita betul-betul menjadi teladan. Kita menjadi teladan dalam arti kita menghidupi firman yang sudah kita renungkan, firman yang sudah kita tahu. Bukan cuma kita tahu dalam pikiran kita, bukan cuma kita mengerti, tapi betul-betul kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak orang-orang di luar sana, mereka cuma banyak secara teori gitu ya. Tapi saya percaya dalam keluarga New Life, Tuhan Yesus yang memampukan kita. Bukan cuma kita belajar, bukan karena kita banyak menghafal firman, tapi semua firman yang kita tahu, yang sudah kita renungkan, betul-betul kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang luar biasa, teladan kita yang paling utama, tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Dia adalah teladan yang begitu luar biasa. Kita lihat Tuhan Yesus datang untuk melayani. Apalagi kita lihat pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang raja dari segala raja. Dia mau merendahkan hatinya untuk mau membasuh kaki para murid. Kalau kita lihat, kaki adalah apa? Kaki itu kan letaknya di bawah ya, untuk kita jalan kemana-mana. Kalau tubuh kita yang paling cepat kotor adalah kaki, ya kan? Kalau kita kemana-mana pulang, mesti kita cuci kaki dulu, karena kaki yang paling cepat kotor. Tapi di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau melayani dengan membersihkan area kaki ini, yang notabene adalah bagian tubuh yang paling cepat kotor nih, dengan debu lah, kotoran. Dia merendahkan hati, dia merendahkan dirinya untuk mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah teladan yang begitu luar biasa, sungguh yang tidak pernah kita lihat dari orang lain. Dari mana sih? Apa pernah kita lihat satu pribadi yang pernah mau membasuh kaki murid-muridnya? Jarang kan? Gitu loh. Bahkan nggak ada. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Itu adalah teladan yang bisa betul-betul kita lihat ya dari kehidupan Yesus sendiri. Dan kita baca lagi satu ayat ya. Di 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus katakan gini di TSI-nya ya, kalau saya langsung baca di TSI itu bagus banget. Jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Yesus. Itu yang Paulus katakan. Paulus tuh begitu yakin bahwa hidupnya sudah mencerminkan dari teladan Yesus. Makanya dia katakan, jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus.
Jadi kita juga bisa sama-sama kita mengatakan, kita ikutilah, kita sama-sama mengatakan orang-orang yang kita gembalakan, ayo ikutilah teladan saya. Seperti apa? Saya juga mengikuti teladan Kristus. Kalau kita meneladani orang lain, mamanya kita meneladani seseorang, orang itu masih bisa salah. Karena manusia itu tidak sempurna. Tapi pada saat kita mengambil Yesus sebagai teladan kita yang utama, dia adalah teladan kita yang sempurna. Dia nggak pernah salah. Sehingga Paulus bilang, ikutilah teladan saya mau seperti saya mengikuti teladan Yesus. Ya, jadi ada tiga poin yang saya bagikan hari ini untuk kita melayani SPT. Yang pertama, yuk kita katakan sama-sama. Yang pertama adalah sukarela, sukarela. Yang kedua adalah pengabdian. Yang ketiga adalah teladan. Jadi pada saat kita melayani, khususnya sekarang kita lagi melayani di FC, di Family Church, di keluarga masing-masing, yuk kita sama-sama pada saat kita melayani dengan sukarela, dengan pengabdian, berbicara tentang kita melayani Yesus sendiri. Dan yang ketiga, jadilah teladan bagi anggota keluarga kita. Kita sama-sama nih, bukan cuma kita yang menjadi teladan, kita sama-sama seluruh anggota keluarga kita, sama-sama kita menjadi teladan satu sama lain, saling membangun, bertumbuh bersama. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu, pada saat kita belajar ya, kita melayani dengan sukarela, kita melayani dengan penuh pengabdian, dan kita melayani dengan satu teladan kepada orang lain. Yang luar biasa adalah ada upah nih, ada reward yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Coba Bapak Ibu lihat ya di 1 Petrus 5 ayat 4. Dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi pada saat kita melayani, saya kemarin sempat baca, kalau kita belajar lagi itu ada 7 mahkota, dan mahkota kemuliaan itu kita terima pada saat kita mengembalakan, pada saat kita memuridkan. Mungkin pada saat kita mengembalakan tidak berbicara kita harus menjadi gembala sidang Bapak Ibu, tapi bagaimana mengembalaan itu berbicara bagaimana kita bisa memuridkan orang lain, bagaimana kita bisa membawa orang-orang bisa mengenal Yesus dengan benar. Itu berbicara tentang mengembalakan. Jadi bukan semata-mata mengembalakan itu kita harus jadi gembala sidang dalam satu gereja, tidak gitu loh. Bagaimana kita bisa menyampaikan kasih Tuhan, kita bisa memberikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi ada reward, ada penghargaan, ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sudah melayani. Dan mahkota saat ini mungkin kita secara kasat mata kita tidak melihat, tapi saya percaya bahwa kita menerima mahkota itu pada saat kita sudah di surga, pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk kita baca di 1 Korintus 5 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin pelayanan yang sering kita lakukan kepada orang lain, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, mungkin orang itu tidak memberikan respon, atau orang-orang memberikan respon tidak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Tetapi jangan khawatir, kita punya upah di surga. Kita punya tabungan di surga, gitu loh. Kita memperoleh mahkota itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berutang. Dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Itu adalah perkataan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ya pada saat kita melayani, poin pertama adalah layani dengan sukarela, layani dengan pengabdian, itu berbicara kita melayani sungguh-sungguh dengan melayani Allah sendiri. Dan yang ketiga, melayani, kita menjadikan teladan. Kitanya menjadi teladan, menghidupi firman Tuhan. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga ada upah yang menanti kita. Itu sudah pasti ada upah yang menanti. Setiap perbuatan kita, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan kita.
ada lagi satu yang pingin saya share. Kita lihat lagi satu ayat ya, ayat terakhir Bapak Ibu. Di Yohanes 12 ayat 3. Di Yohanes 12 ayat 3. Ntar Bapak Ibu baca satu perikop abis di rumah, itu tentang Maria yang melayani Yesus. Dikatakan Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat ini datang pada saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana ada kalanya kita khawatir pada saat kita melayani itu berbicara memberi segalanya. Dompet kita, perasaan kita, waktu kita, perhatian kita, memberi segalanya. Kadang kita manusia, kadang kita masih khawatir. Tuhan, gimana ini? Gimana? Kadang-kadang kita masih bertanya-tanya dengan Tuhan. Apalagi kalau namanya memberi materi gitu, memberi dana. Tuhan, gimana? Kita masih butuh A, B, C. Kadang-kadang kita masih bisa seperti itu gitu loh. Tapi pada saat kita melihat Maria ya, dia mengambil setengah kati minyak narwastu. Setengah kati ternyata itu setengah liter gitu loh. Setengah liter minyak narwastu yang mahal harganya. Ntar kalau Bapak Ibu baca itu dikatakan harganya 300 dinar. 300 dinar itu berbicara 300 upah kerja. Jadi kalau di waktu itu satu hari orang bekerja akan mendapat 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar berarti orang mesti bekerja 300 hari. Waktu itu saya iseng-iseng gitu loh. Saya hitung. Kalau sekarang UMK itu di 100, terus satu bulan kan 26 hari kerja. 4.100.000 dibagikan 26 hari. Jadi sekitar 157.000 satu hari upah kerja. Dikalikan 300 hari. Terus hasilnya 47.100.000. Itu adalah harga, kalau dihargai dengan rupiah saat ini ya, minyak yang setengah liter itu narwastu itu harganya 47.100.000 gitu loh. Itu dipakai Maria untuk apa? Meminyaki kaki Yesus seperti itu. Mahal banget. 47.100.000 dan ini kan 300 hari kerja. Nah, umpamanya nih, satu hari kan satu bulan 4.100.000 gajinya kita. Berarti satu hari kita digaji 157.000, benar ya? Berarti itu kan kita kan hidup kan kita perlu makan ya. Perlulah kebutuhan sehari-hari. Berarti bukan kita kerja 300 hari terus kita bisa membeli minyak itu, tidak. Tapi kan kita butuh nih biaya hidup, anggaplah dari kita kerja 1 bulan itu kita butuh biaya hidup 25% lah dari apa yang kita dapat. Mamanya 4.100.000 itu 25%-nya kita pakai nih untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari ya. Kalau kita pakai 25% untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, berarti 75% kan untuk ditabung. Kalau 75% untuk ditabung, saya hitung-hitung nih semalam, kira-kira kalau bisa mencapai 47 juta, itu ternyata mesti kerja 4 tahun gitu loh. 4 tahun kerja gitu, baru bisa nabung segitu. Karena kita kan butuh makan, butuh biaya hidup. Luar biasa gitu loh. Maria melakukannya dengan apa? Dengan ikhlas, dengan sukarela. Ya kan, jadi pada saat kita ngomong melayani, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yuk, beri terbaik. Mungkin karena pikiran kita kadang-kadang masih bisa ngeheng, masih bisa khawatir. Tapi marilah kita meletakkan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Sehingga apa? Jadi kalau kita memberi, melayani berbicara memberi, kita nggak pernah khawatir seperti itu. Karena apa? Karena Yesus yang memampukan, Roh Kudus yang selalu memampukan kita untuk kita percaya. Dan sungguh-sungguh pada saat kita percaya, kita akan melihat mujizat demi mujizat kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang lebih keren lagi di ayat ini, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak tersebut dan menyeka dengan rambutnya. Kalau kita tahu rambut adalah mahkota ya, apalagi buat para perempuan gitu ya. Rambut adalah mahkota. Kalau rambut aja dipotong salah gitu udah bingung kan. Aduh, rambutku kependekan apa-apa. Rambut adalah mahkota. Tapi Maria membutuhkan mahkotanya untuk menyeka kaki Yesus. Itu yang luar biasa. Jadi sungguh-sungguh ayat ini
banyak berbicara dalam hidup saya pada saat kita melayani, memberi. Jangan pernah memberi yang sisa, tapi yuk kita beri yang terbaik. Karena apa? Dia sudah menganugerahkan semua dalam kehidupan kita. Coba kalau Bapak Ibu, Saudara, kalau pas ada waktu, coba merenung. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini? Kehitung nggak? Kita nggak usah lah, dari kita kecil mungkin kita sudah lupa. Dari seminggu ini aja, kita merenung kebaikan Tuhan, apa sih yang sudah kita terima? Banyak banget. Mungkin kalau kita punya kertas pun gak cukup kertas itu kita mau menulis kebaikan Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita masih bilang, Tuhan, aku gak punya waktu untuk melayani, kayaknya kebangetan banget ya kalau pakai bahasa saya. Saya cuma bikin pesan, kita akan selalu punya waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting. Kalau kita merasa melayani penting, kita pasti ada waktu untuk melayani. Kalau kita merasa beribadah, meski lewat Zoom itu penting, kita pasti akan mengkhususkan waktu kita untuk duduk dan kita ikut ibadah. Jadi kita akan punya waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada saat kita melayani dan sukarela, dengan pengabdian diri, dan dengan teladan. Dan jangan pernah lupa, ada upah yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu, saudara. Mari kita belajar sama-sama melayani ya. SPT, sukarela, pengabdian, teladan. Dan waktu kita beri yang terbaik. Beri waktu yang terbaik buat kita dilayani oleh Roh Kudus. Berhenti cari alasan atau memberikan waktu yang sisa. Beri saat tenaga yang terbaik yang kita punya untuk dilayani oleh Roh Kudus. Jadi bukan sudah lelah, capek, baru kita mengambil waktu doa merenungkan firman. Beri semua yang terbaik, usia yang terbaik yang bisa kita berikan pada Roh Kudus ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat. Berikan yang terbaik, bukan sisa. Sudah. Waktu kita memberikan yang terbaik buat kita dilayani oleh Roh Kudus, melayani diri sendiri, buat kita melayani keluarga kita, sudah yang terbaik, bukan waktu sisa, bukan mepet-mepet. Oh terpaksa nih harus ada FC minggu ini, nanti ditanya nggak enak, bukan itu. Tapi kita menyadari yang terbaik buat anak-anak kita, firman yang terbaik, persiapan yang terbaik. Praise and worship-nya dipersiapkan yang terbaik. Firman-nya siapkan yang terbaik, bukan asal-asalan ketika FC. Saya percaya sesuatu yang besar sedang terjadi betul-betul. Dan Tuhan sedang bukakan ini, saudara. Saya sangat percaya, saudara. Nah, waktu kami pertemuan BPD di Batam GPA, saya share tentang FC. Dan luar biasa. Pertemuan BPD terakhir paling enak. Semua mulai terbuka. Kemudian nanti hari Selasa dari Esteteril tiba-tiba minta saya mewakili Esteteril untuk menyampaikan tentang pendaral. Saya akan berbicara tentang FC juga, saudara. Family Church. Dan kalau bapak-bapak rohani itu dibangkitkan dalam rumah tangga, bukan sekedar dalam gereja, dibangkitkan dalam rumah tangga yang ada. Suatu kegerakan besar benar-benar sedang terjadi, saudara. Maka saya benar-benar merindukan setiap saudara, ayo ambil tanggung jawab dalam FC. Dengan satu kerelaan, dengan teladan. Memang kadang kita bingung ngatur waktu, tapi ingat tadi yang diajarkan bahwa kita memberi yang terbaik, khususkan waktu. Kadang kita lelah, capek, saya juga ngalamin itu, saudara. Aduh, rasanya pingin saya undur lagi hari FC ini. Kenapa? Karena lelah sekali rasanya. Tapi saya tahu
Itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak, kita belajar disiplin juga. Karena anak-anak melihat, walaupun sekalipun lelah, cuci muka, mandi mungkin, gitu ya, harus tetap semangat bersama dengan mereka. Kita harus menerobos semua rintangan. Mungkin ada tantangan, halangan, terobos semua saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa setiap keluarga New Life ada family church. Saudara dengan saudara boleh, dengan teman boleh, satu kos, dengan suami istri boleh, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yuk sama-sama bantu saya dalam pengembalaan ini, saudara. Kenapa? Karena saya percaya rema yang Tuhan berikan melalui New Life, itu harus sampai kepada setiap anggota keluarga, dan itu akan menjadi warisan yang akan diwariskan turun-temurun. Akan menjadi warisan yang diwariskan turun-temurun. Sehingga anak-anak kita nanti, dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan FC ini dan mengajarkan apa yang sudah diajarkan, saudara. Dan itu akan turun-temurun, saudara. Sehingga setiap anak cucu kita nanti bisa melihat Bapa dengan benar. Mengalami kasih Bapa dengan benar. Mengalami kasih Kristus dengan benar. Jadi mari kita bersama-sama menyadari pentingnya kehadiran saudara dalam rumah tangga untuk menyampaikan kebenaran ini. Mungkin kita belum mendaftar FC di ANE karena masih belum bisa komitmen, dan apa hari ini kita sudah mendengar melayani itu bisa kok. Walaupun kaku, nggak enak, selama ini nggak pernah berdoa sama istri, ayo mulai. Sharing firman. Kan ada dikasih panduannya nanti, ada lagunya, ada MP3-nya. Saudara mulai ambil betul-betul saudara. Saya benar-benar rindu di sini. Bukan kami mau mencampuri urusan rumah tangga saudara, bukan. Tapi saya rindu saudara benar-benar menangkap visi ini, saudara, untuk kita membangun FC bersama di keluarga New Life, sehingga setiap keluarga New Life punya FC di rumah masing-masing, saudara. Dan Bapak rohani itu adalah Bapak jasmani. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar, amin. Jadi jangan hanya sekedar menjadi jemaat biasa, saudara. Tapi kita benar-benar mengambil melayani. Nanti waktu kita pertemuan bersama, kita saling menguatkan satu sama lain. Perlu nggak pertemuan bersama? Perlu. Karena setiap keluarga tuh karunia masing-masing berbeda-beda. Kita perlu saling menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, saudara. Namun tanggung jawab kita melayani di keluarga kita, itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Oke, kita akan berdoa buat kebenaran firman. Pak Alek boleh pimpin kita dalam doa. Pak Alek, buat kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman, dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami, untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, mana Tuhan terus menguatkan kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman yang disampaikan pada pagi hari ini akan terus berbicara di dalam kehidupan kami, akan terus menggerakkan kami, hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup yang kami hidupi adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami hidup melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Yesus sudah datang, bukan untuk kami layani, tetapi untuk melayani kami. Oleh karena itu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, biarlah kami hidup seperti kehendak Tuhan, melayani sesama kami Tuhan, memberitakan firman menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, mengasihi bukan hanya keluarga kami, saudara-saudara kami, tetapi semua orang-orang yang di sekitar kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur Tuhan, buat Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami, gerakan kami, bawa kami Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan daripada Tuhan terus Tuhan tambahkan di dalam kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan terus tambahkan bejana hatinya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan,
sehingga semakin hari Ibu Gembala kami semakin dibukakan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat mengajarkannya kepada keluarga dan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, tolong Ibu Gembala kami, juga Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan yang sempurna. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan yang sempurna untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk dapat menggembalakan gereja Tuhan. Untuk dapat menggembalakan jemaat-jemaat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, memberkati juga keluarga mereka semuanya. Keluarga besar mereka juga. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan sempurna atas kehidupan Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, saudara, kita ada beberapa pengumuman dan secara khusus pengumuman dulu. Selamat buat Sastro dan Arthur yang tadi dibaptis. Sastro, boleh tampilkan videonya biar teman-teman yang lain lihat semua. Selamat datang dalam keluarga New Life, Sastro. Selamat. Ya, ini Sastro. Arthur, mana Arthur? Oh, itu di ujung. Oh ya, sudah ngangkat tangan dia. Ya, oke, selamat yang sudah dibaptis, Sastro Arthur. Ya, selamat bergabung dalam keluarga New Life. Kemudian tadi saya ada minta Berry ini ada ciptakan lagu. Sebenarnya saya minta dia nyanyi pakai gitar, cuman tadi malam katanya senar gitarnya putus. Cuman gimana Ber? Mau nyanyi satu lagu sebentar? Melayani. Jadi kalau saudara keluarga-keluarga FC mau mempersembahkan sesuatu boleh. Nanti kita ambil waktu pas begini atau setelah sambil fellowship kita juga santai boleh. Oke, coba Ber. Silakan Ber. Shalom buat kita semuanya. Salam. Baiklah, dengan rasa syukur yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua, terus kesempatan yang diberikan, saya mau menyanyikan salah satu dari lagu yang Tuhan anugerahkan bagi saya. Lewat lagu ini, saya banyak merasakan kebaikan Tuhan, dan seperti firman yang sudah kita dengar bahwa Tuhan mau kita melayani dengan rela hati, dengan senang hati, dengan pengabdian dan dengan teladan, dan semua itu bisa kita lakukan dengan hati. Dan inilah lagu saya mau berikan untuk kita semua, yaitu Tuhan, aku memberikan hatiku bagimu. Sering ku mengecewakanmu, Tuhan. Sering ku menyakitimu, oh Tuhan. Terlalu banyak waktuku terbuang sia-sia, tapi kau tetap mengasihiku. Kau buka mataku untuk melihat, dan kau ajariku untuk ku berjalan sampai penuh hidupku dengan sukacitamu, besar cinta kasih-Mu kepadaku. Tuhan, inilah hatiku, ku berikan padamu dengan segenap hatiku. Tuhan, ini
percayakan penuh kepadamu. Sering di dalam hidup kita menyadari, kita selalu menyakiti Tuhan, kita selalu memberikan waktu yang tidak terbaik bagi Tuhan. Terkadang kita selalu jatuh bangun di dalam dosa, tapi percayalah, setiap langkah kehidupan kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mengerti bagaimana proses dan jalan bagi kita. Namun dengan satu hal, kita harus mengerti bahwa hati yang untuk memberi untuk Tuhan harus ada pada kita. Sebab tanpa itu, Tuhan pun tidak akan bisa bekerja dengan diri kita. Sehingga dengan penuh kesadaran saya percaya, saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan dengan segala kekurangan saya percaya Roh Kudus akan membimbing saya. Dan akan memberkati setiap apapun yang menjadi rencananya dalam hidup saya. Saya mau belajar, percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi saya. Oh Tuhan, ini hatiku, ku berikan padamu dengan genap hatiku. Tuhan, ini lah hidupku, ku percayakan penuh kepadamu. Sering ku mengecewakanmu, Tuhan. Sering ku menyakitimu, oh Tuhan. Terlalu banyak waktuku terbuang sia-sia, tapi kau tetap mengasihiku. Kau buka mataku untuk melihat, kau ajariku untuk ku berjalan, sampai penuh hidupku dengan sukacitamu. Besar cinta kasih-Mu kepadaku. Tuhan, ini lah hatiku, ku berikan padamu dengan segenap hatiku. Tuhan, ini lah hidupku, ku percayakan penuh kepadamu. Oh Tuhan, ini lah hatiku, ku berikan padamu dengan genap hatiku. Tuhan, ini lah cintaku, ku percayakan penuh kepadamu. Ku percayakan penuh kepadamu. Ku percayakan penuh kepadamu. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tunggu ya, nanti dengan full musiknya. Nanti Yeni juga bisa atur. Saya percaya lagu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi kita bersama-sama berdoa. Kalau hidup boleh melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kita untuk memberikan yang terbaik. Bukan yang sisa. Roh Kudus menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saat ku masuk
khusus perjamuan kudus ini kita boleh hidupkan video kita semua. Video kita boleh kita hidupkan. Tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Inilah pelayanan yang terbaik yang pernah kita terima sepanjang umur hidup kita. Yaitu Tuhan Yesus melayani kita dengan memberikan dirinya sendiri. Yang memberikan nyawanya bagi kita. Di atas kayu salib, Dia berikan yang terbaik. Seluruh keberadaannya. Seluruh keberadaannya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Dia taat sampai titik darah penghabisan. Dia berikan seluruh hidupnya bagi saudara dan saya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam. Mari ambil waktu saat mengucap syukur kepada Dia. Jesus, kami
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Makasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Makasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu Kau taburkan dalam hati kami setiap hari. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang begitu nyata dalam hidup kami, yang menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membukakan mata kami untuk melihat seperti Kristus melihat, berpikir seperti Kristus berpikir, rasakan apa yang Kristus rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Makasih Tuhan. Makasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Percaya Tuhan, seluruh keluarga New Life, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun, Engkau tetap menyertai. Kau mengasihi, Kau memberkati dengan semua yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Makasih, sungguh kami menikmati hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap FC yang ada Tuhan. Dalam rumah tangga, terus kebenaran-Mu Kau nyatakan. Bapak-bapak atau suami-suami menjadi gembala dalam rumah tangga mereka Tuhan. Seperti yang Kau inginkan Tuhan. Memberitakan Kristus siang dan malam. Menjadi teladan. Memberikan arahan dan pimpinan Tuhan. Biarlah setiap kami terbuka akan kebenaran ini. Dan mau mengambil tanggung jawab. Hingga kami boleh bersama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Makasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, saudara. Jadi nanti kita rencananya awal Agustus kita sudah ada ibadah. Tapi karena jumlah keluarga New Life ini kan cukup banyak. Jadi kita nanti akan buat list. Waktu saudara buat list, minta tolong saudara pastikan setiap nama anggota keluarga saudara yang bisa ikut ibadah di New 30 itu sudah sama pemusik, sama pelayan Tuhan. Pemusik pun akan setelahnya. Makanya hari Rabu tanggal 22 nanti, kita akan coba di doa malam. Oh, sama saudara langsung datang. Nanti nggak ada tempat nanti, gitu ya. Jadi kalau misalkan di grup New Life tuh ada buat daftar nama, saudara tolong diisi. Bahkan setiap minggu bisa begitu, saudara. Kita mau lihat dulu berapa banyak yang siap ibadah, misalkan. Untuk bulan Agustus ya, kita bicara Agustus. Kalau hari Rabu tanggal 22 itu nanti kita trial yang bisa di doa malam saja. Cuman yang resminya kan Agustus, tanggal 2 Agustus kalau saya tidak salah. Jadi kita akan lihat kalau listnya nanti yang bisa hadir ibadahnya itu. Rencana kan pagi dulu kita ibadahnya. Itu sampai 40 orang, berarti kita akan bagi menjadi 2 kali ibadah. Misalkan, kalau sampai 40 orang, 50 orang, kita 2 kali ibadah. Sore kita tetap ada, malam kita tetap ada ibadah melalui Zoom. Jadi nggak ada masalah. Kalau malam ikut Zoom nggak ada masalah. Cuman yang pagi ini, yang ibadah pagi, saudara harus mendaftar, saudara. Kita belajar disiplin diri ya, belajar disiplin diri. Jadi kayak misalkan di Singapura gitu ya, kalau misalkan kami mau pergi ke New Creation gitu, kalau kami nggak daftar, kami nggak bisa masuk ke ruang pertemuan yang banyak itu, saudara. Di auditoriumnya kami nggak bisa masuk. Tapi mungkin bisa diarahkan nonton TV atau malah pulang. Akhirnya nggak dapat tempat. Nah, maksud saya, kita juga sebagai orang Indonesia, kita anak-anak Tuhan yang disiplin. Jadi kalau saudara nanti ibadah di bulan Agustus, usahakan saudara mendaftar ya, supaya dari kami, dari gereja bisa menata, menginformasi. Misal 40, oke, 20 ini nanti ibadahnya jam 8 sampai jam 10, misalkan.
Nanti 20 berikutnya jam 10 sampai jam 12, misalkan begitu ya. Kita akan coba dulu, makin banyak orang makin bagus sih, nggak ada masalah. Dan nanti waktu datang ibadah, pastikan pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya memang regulasinya kan, kalau bisa kan kita tidak bersentuhan. Cuma kalau misalkan memang sudah mau bersalaman, habis salaman langsung hand sanitizer, nggak ada masalah. Jangan sampai merasa tersinggung ya. Ada yang nggak mau salaman juga nggak ada masalah. Mau pai aja boleh, mau gini aja juga boleh. Jadi jangan merasa, nggak beriman kamu. Nggak ada kaitannya, saudara. Bukan. Kita saling menjaga satu sama lain ya. Kita saling menjaga, tetap pakai masker. Memang saya lihat sih, informasi terakhir misalkan 50 orang dari HOG yang kena, semuanya sudah pulang. Sehat semua, sembuh semua. Dan saya lihat di lawan COVID, pasien yang dirawat di rumah sakit di Batam tuh tinggal 24 orang. Makanya kita sudah yellow zone. Cuman ingat, OTG masih banyak, orang tanpa gejala sama pasien dalam pengawasan. Masih ada ratusan. Makanya kita tetap menjaga ya. Saya pesan buat keluarga New Life, kalau keluar kita tetap menjaga, pakai masker, pakai sanitizer, soal aktivitas normal, nggak ada masalah. Cuma tetap jaga dan ingat, yang melindungi kita tuh Tuhan. Bukan masker dan hand sanitizer kita. Kita naruh imannya itu kepada Tuhan gitu ya. Karena virus ini kan tidak kelihatan gitu ya. Jadi saya melihat ke depannya malah oke lah, malah bagus. Dan dengan adanya pandemi ini kan kita FC mulai jalan dan saya percaya ini sebuah kebenaran yang harus seluruh orang percaya mengetahui ini. Kita kembali ke esensi, saudara. Kita kembali ke esensi. Jangan terjebak lagi hanya dalam pertemuan jumlah besar. Gereja tuh jangan diartikan saudara sekedar gedung, event, atau kegiatan, cuma present worship. Tapi ibadah tuh kehidupan kita berumah tangga itu loh. Itu sesungguhnya. Gereja itu adalah kita, tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Dan ini akan kebenarannya akan terus bergulir, dan saya percaya makin banyak orang yang, makanya kalau kita menghidupinya, kita bisa ngajak memberitahu orang lain, yuk ber-FC. Jangan cuman sekedar istilahnya ke gereja nunggu seminggu sekali. Enggak. Sudah ber-FC pun kita ada mesbah keluarga bersama dan anak-anak, sharing nilai-nilai dan sebagainya. Jadi begitu ya. Tanggal 22 Juli rencananya kita doa malam sudah ada. Jadi nanti ada 22, 29, dan Agustus kita ibadah. Jadi minta tolong saudara mendaftar di grup New Life gitu ya. Nanti akan diinformasikan Anda. Bukan Rabu ini, Rabu depan adanya. Rabu ini kita masih online semua. Jadi walaupun kita, sekali lagi, walaupun nanti Agustus kita ada ibadah ketemu, yang online tetap jalan. Gitu ya, buat yang dari luar kota, atau kita bersama-sama, nggak ada masalah. Kita kalau online, kita sebanyak-banyaknya aja yang ikut kan. Gitu ya, biar kita saling memberkati. Dan kalau online, usahakan saudara kalau pas perjamuan kudus, dihidupkan videonya. Biar kita bersama-sama perjamuan kudus. Gitu ya. Dan kalau saudara membutuhkan perjamuan kudus, anggur perjamuan ada di gereja. Di rumah saya juga masih ada nih, kami sudah pesan untuk bagi lagi kan sebenarnya. Kemudian saudara yang membutuhkan sembako juga ada di gereja. Jadi jangan khawatir, tolong sekali lagi jangan sampai ada yang hutang piutang. Di New Life nggak boleh ada hutang piutang. Ya. Dan waktu kita ibadah nanti kita nggak ada makan bersama ya saudara ya. Untuk memperkecil kemungkinannya. Sudah, kita ikuti aja dulu regulasi. Kecuali kalau kita memang sudah green zone, gitu kan, baru lebih enak gitu ya. Jadi waktu ibadah kita benar-benar ibadah saja. Jadi sekolah minggu juga belum ada. Jadi nanti kalau misalkan kita bawa anak, ya ikut ke atas saja dulu gitu ya. Anak maksudnya ikut ibadah bersama dulu. Dan sekolah minggu itu sebenarnya kami berharap juga untuk sementara ini di FC itu, saudara. Di FC itulah kita bersama-sama di sana. Nanti kita pikirkan lagi lah, kita atur lagi. Karena kalau anak-anak kan kumpul kan lebih cenderung itu. Nah, kita ikuti regulasinya sampai nanti kita lihat perkembangan lagi. Oke? Kira-kira itu pengumumannya. Dan mari kita tutup ibadah kita bersama, setelah itu kita berfellowship.
Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, sendiri depan duniaku tinggal, sendiri depan duniaku tinggal, sendiri depan duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya aku telah diberikan hati Kristus. Aku boleh melayani dengan kasih Kristus. Bukan dengan kekuatan dan kehebatanku. Tapi semua karena kasih karunia Allah. Aku percaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang.
dan memuliakan nama Tuhan. Dan aku percaya apapun yang kulakukan, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat-Nya, perlindungan-Nya, penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Memberkati. Bapak Ibu semua, senang sekali ibadah